Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dulu mari kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi izhalatan jali an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlna ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiraman khususan khasatan ila muslim ada kitab nazam alala wa jami' talamidi wa masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'alimi fid-dharin amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini yaitu kitab Nadhim Alala. Insyaallah hari ini akan menerangkan tentang anjuran untuk merantau mencari keutamaan. Mari kita baca. Tagharrab anil autani fi talabil ula wasafir fa fil ansari khamsu fawaidi lunga sangka desa pelungu tikamulyan karana limang faedah dan tamu ing pelungan tafarruju hamin wakti sabi ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa sobatu majiti cuci ilange susah loro rizkine tambah kaping telu merkola ilmunya bab kebungan kaping pate bisa bakusi ing tata krama kaping lima merkole kanca kang mulya wa ing kana fil asfari dhullun wa ghurbatun laqad ufaya fin waratikabu sadaida ajan ono lelungan rasa ina ngumbara lan jungkong ora lan lakoni sengsara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam nadhaman yang baru kita baca itu diterangkan pergilah kamu itu dari rumahmu untuk mencari keutamaan. Nah, di dalam kepergianmu itu ada 5 faedah yang akan kamu dapatkan. Apa 5 faedah tersebut? Yaitu menghilangkan kesusahan, mencari bekal hidup, ilmu, tata krama, dan teman sejati. Nah, meskipun dalam bepergianmu tersebut terdapat hina dan terlunta-lunta, menembus belantara dan menerjang kepayahan. Jadi di rumah itu dan di perantauan itu sangat berbeda. Ketika kita di rumah dibandingkan dengan ketika kita di perantauan itu sangat berbeda.
di rumah atau di daerah kita sendiri, hati kita itu akan merasa tenang dan nyaman. Nah, sedangkan ketika kita di luar rumah, maksudnya di dalam perantauan, hati kita itu kurang tenang, perasaan pun tidak nyaman, juga perasaan-perasaan tidak enak, dan yang lain-lain. Namun, di dalam kekurang tenangan kita, di dalam ketidaknyamanan kita, dan perasaan tidak enak kita, itulah letak penampakan jiwa kita menjadi jiwa yang siap menghadapi cobaan dan rintangan. Nah, jiwa yang siap menyongsong hari depan tanpa menggantungkan kepada orang lain. Dan kenyataannya pun sudah membuktikan, bahwa kebanyakan orang rantau itu lebih tekun dan lebih semangat dalam berusaha, baik usaha dalam mencari harta ataupun usaha mencari ilmu, dibanding dari orang yang berada di daerahnya sendiri. Nah, maka dari itu marilah kita itu merantau, hijrah, meninggalkan kampung halaman. Untuk apa? Yaitu untuk mencari keutamaan dalam hidup ini. Merantau untuk mencari ilmu atau apapun yang bermanfaat. Karena baginda Nabi Muhammad SAW itu juga melakukan hijrah, meninggalkan kampung halamannya di Mekah menuju Madinah. Dan di Madinah lah beliau itu bisa menjadi orang yang sukses mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Nah, di samping itu di dalam perantauan itu ada 5 faedah yang sulit ditemukan bila tidak merantau. Nah, 5 faedah itu apa saja? Nomor 1 dikatakan yaitu faedahnya bisa menghilangkan kesusahan. Jika kita merantau, pergi dari rumah, itu bisa menghilangkan kesusahan atau perasaan sumpek. Ketika di rumah kita sumpek, maka dengan bepergian perasaan sumpek itu biasanya cepat hilang. Perasaan sumpek biasanya terjadi apa? Karena apa yang dirasakan dan dilihat adalah itu saja. Dunia itu memang membosankan, ya, dan menyumpekkan. Bila apa yang kita makan, kita hadapi, dan yang kita lihat serta urusi selalu sama. Maka pencari ilmu pun dihimbau untuk kadang-kadang menghibur dirinya. Jangan sampai mencari ilmu itu sesuatu yang membosankan. Karena juga harus refreshing. Seorang santri itu kala-kala oleh pondoknya diberi waktu untuk refreshing. Contohnya kalau di pondok biasanya ada Jumat Muda. Jumat Muda itu anak-anak bebas, anak-anak bebas melakukan apapun asalkan tidak sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya. Tujuannya apa? Untuk refreshing itu, untuk mengencarkan pikiran-pikiran yang penat. Nah, itu nomor 1 yang didapatkan orang yang merantau. Nomor 2 apa? Yaitu mendapatkan bekal hidup atau harta. Nah, di dalam perantauan kita tidak akan bisa menggantungkan kepada orang lain semua yang menjadi kebutuhan kita. Segala sesuatu kitalah yang menangani. Maka di dalam perantauan mau tidak mau kita pasti harus bekerja sendiri, ya. Dan di dalam kondisi seperti itu kita akan bisa mendapatkan suntikan kesemangatan
yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita di rumah. Dan dengan modal kesemangatan inilah kita itu akan dengan sepenuh hati mencari apa yang kita inginkan. Kita bisa lihat betapa kebanyakan orang-orang Cina yang ada di daerah kita, yang ada di Indonesia ini, itu kebanyakan lebih kaya dari orang penduduk asli itu sendiri. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, sesuatu yang didapatkan di perantauan yaitu mendapatkan ilmu. Jadi ketika kita itu berada di daerah sendiri, maka mencari ilmu adalah sesuatu yang sangat sulit dan sangat besar sekali. Mungkin ketika kita ada di daerah sendiri, kita ada kemauan dan kesemangatan mencari ilmu. Namun gangguan selalu silih berganti. Gangguan serta rintangan yang kita hadapi sering tidak berimbang dengan kemauan dan kesemangatan kita sendiri. Dan karenanya perhatian dan konsentrasi kita sangat terganggu. Serta ilmu itu sulit untuk kita dapatkan. Karena apa? Kita kurang konsentrasi. Nah, berbeda dengan bila kita itu pergi dari rumah untuk mencari ilmu, maka perhatian dan konsentrasi kita sepenuhnya tertuju pada pencarian ilmu. Dan dengan perhatian serta konsentrasi yang sepenuhnya, inilah ilmu akan dengan mudah didapatkan. Nah, oleh karenanya seperti yang kita lihat, walaupun toh seseorang yang sudah mempunyai pesantren, namun anaknya tetap dipesantrenkan kepada pesantren yang lain. Kenapa? Karena kalau di rumahnya sendiri anaknya kurang semangat, atau semangat tapi ada rintangan-rintangan yang lain, akhirnya tidak bisa konsentrasi. Makanya banyak kiai-kiai walaupun pondoknya besar, dia tetap memondokkan anaknya ke pondok yang lain. Nah, nomor 4, apa yang didapatkan oleh orang yang merantau atau bepergian, yaitu belajar tata krama. Orang yang dalam perantauan itu akan bertemu dengan banyak manusia, dengan banyak teman, dengan berbagai macam watak dan istiadatnya. Contohnya di pondok pesantren nih, itu kan santrinya itu terdiri dari beberapa daerah. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Batak, dan sebagainya. Nah, setiap daerah kita tahu bahwasannya logat bahasa saja sudah berbeda-beda. Begitu juga kriteria orang dari setiap daerah itu juga berbeda-beda. Ada yang berwatak keras, ada yang berwatak lembut, ada yang mempunyai sifat gampang kasihan dengan yang lain, ada yang itu tegaan. Nah, maka kita bisa belajar dari mereka, itu kita bisa belajar dan mempelajari dari mana dari mereka mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, bila apa yang mereka lakukan kepada kita itu adalah hal yang menyenangkan, maka hal itu akan menyenangkan pula kepada orang lain bila kita lakukan. Dan bila yang mereka lakukan itu adalah hal yang menyakitkan
maka hal itu pun akan menyakitkan orang lain bila kita lakukan. Umpama kita tuh di pondok pesantren pernah dijali oleh teman kita yang dari luar daerah. Nah, ketika kita dijali seperti itu, kita merasa eh, tidak nyaman, kita merasa marah, kita merasa jengkel kepada dia. Niscaya dengan sebab itu kita tidak mungkin melakukan hal yang pernah dilakukan teman kita itu kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tahu jika kita melakukan hal yang serupa, orang yang lain yang kita jahili ini juga akan merasakan sesuatu perasaan yang sama dengan kita. Makanya dengan itu kita tidak akan mungkin melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan teman kita gitu. Nah, begitu juga ketika umpama kita oleh teman pondok diperlakukan dengan baik, dia menghormati kita, memuliakan kita, dengan perbuatan dia itu kita merasa nyaman, merasa berharga. Maka ketika kita tahu bahwa ya pesannya perbuatan yang seperti itu menjadikan orang yang bersangkutan menjadi senang hatinya, merasa dihargai, kita pun juga akan melakukan hal tersebut kepada orang lain. Nah, karena apa? Kita sudah tahu buah hasil dari kelakuan yang akan kita lakukan kepadanya. Itu yang nomor 4. Sesuatu yang akan didapatkan oleh orang yang bepergian dari rumah, merantau dari rumah untuk mencari kemuliaan. Nah, yang nomor 5, sesuatu yang akan didapatkan oleh orang yang merantau mencari kemuliaan, yaitu mencari teman sejati. Mencari teman sejati. Nah, teman sejati itu adalah teman yang bukan hanya ada ketika kita senang saja. Dia akan selalu ada ketika kita dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dia akan sakit bila kita tersakiti. Nah, dia pun juga akan senang bila kita mendapatkan kesenangan. Dan ia pula akan bangga bila kita berada dalam jalan yang benar. Dan akan menasihati kita bila kita berada di jalan yang tidak benar. Itulah teman yang sejati. Teman sejati itu seperti itu. Nah, untuk mencari teman yang sejati, bila kita tidak merantau, maka kita tidak akan tahu. Akan tidak tahu apakah dia itu teman sejati atau bukan, itu tidak tahu. Maka dari itu ada sebuah makalah ulama yang mengatakan bila engkau mau tahu apakah temanmu itu adalah teman sejati, maka caranya yaitu ajaklah dia berkelana. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan berkelana kita itu akan tahu sifat-sifat asli dari orang yang kita ajak tersebut. Kita akan tahu sifat-sifatnya yang kita sendiri tidak tahu ketika tidak berkelana. Jadi itulah 5 faedah yang akan didapatkan oleh orang yang merantau untuk mencari kemuliaan.
Dan juga di situ diterangkan wa in kana fil asfari dzulun wa ghurbatun wa qattu payafin wartikabun sadaida. Najan ana lelungan ngrasa ena ngumbara lan jungkung ora-ora lan nglakoni sengsara. Walaupun toh kenyataannya nanti ketika kita di dalam perantauan pasti banyak menemui rintangan dan hambatan, akan banyak menemui ujian-ujian, akan banyak mengalami kesengsaraan hidup. Mungkin di tempat perantauan kita mencari ekonomi sulit, atau teman-teman kita ini termasuk teman-teman yang sering membuli kita, yang menjadi bahan Allah mencoba diri kita. Bagaimana ketabahan kita ketika menghadapi teman-teman yang seperti itu. Walaupun toh nanti kenyataannya seperti itu, di dalam perantauan itu tidak enak seperti yang kita bayangkan. Mungkin di situ kita merasa kangen dengan orang-orang yang kita cintai, kangen dengan orang tua, kangen dengan adik, saudara, dan teman-teman kita ketika di rumah. Itu juga termasuk cobaan yang apapun keadaannya harus kita hadapi. Ya mungkin kita itu merasa kesepian, merasa kesepian. Kenapa jauh dari keluarga? Itu juga pasti akan kita rasakan yang seperti itu. Walaupun seperti itu, kita tidak boleh putus asa di dalam perantauan. Kita harus tetap konsisten mencari apa yang kita cari, mencari apa yang kita niatkan dari rumah, yaitu apa? Mencari kemuliaan, mencari jati diri, ya. Nah, itu saja mungkin keterangan dari saya untuk hari ini tentang pelajaran Anatom Anala. Mari kita teruskan, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaannya seperti biasa ada 5. Pertanyaan nomor 1. Ada berapakah faedah yang akan didapatkan bagi seseorang yang melakukan perantauan untuk mencari kemuliaan? Pertanyaan yang nomor 2. Faedah apa yang didapatkan orang yang merantau? Yang nomor 1. Pertanyaan yang nomor 3. Faedah apakah yang akan didapatkan oleh orang yang merantau? Yang nomor 2. Yang nomor 4, pertanyaan yang nomor 4. Apakah faedah yang akan didapatkan oleh orang yang merantau? Yang nomor 5. Pertanyaan yang terakhir atau yang nomor 5. Apakah pernah Nabi Muhammad SAW itu melakukan hijrah? Itu saja ya pertanyaannya. Dan mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.